Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Veronica selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang kami dapat mengenai analisis lingkungan internal. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Alda Adelia Safitri. Yang kedua ada Novita Laurentianiago, Putri Julika, dan Syariful Husaini. Lingkungan internal. Definisi dari analisis lingkungan internal adalah mengidentifikasi dan menentukan secara cermat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Menurut David, semua organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang fungsional bisnis. Analisis lingkungan internal lebih mengarah pada analisis intern perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset dan pengembangan, personalia, serta operasional. Ada dua macam identifikasi faktor strategi internal. Yang pertama ada analisis bidang fungsional atau functional approach, dan yang kedua ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Untuk bidang fungsional pokok, itu terdiri dari yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua bidang keuangan, yang ketiga penelitian dan pengembangan, yang keempat bidang produksi operasi, yang kelima bidang sumber daya manusia, yang keenam sistem informasi, yang ketujuh analisis rantai nilai, yang kedelapan strategi pemeriksaan, dan yang terakhir ada analisis lingkungan internal. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses menetapkan, mengantisipasi, menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk atau jasa. Terdapat 7 dasar fungsi pemasaran. Yang pertama ada analisis pelanggan. Analisis pelanggan adalah kegiatan yang dilakukan produsen untuk menganalisis segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan dan memahami karakteristik pelanggan seperti penggolongan pelanggan, pola konsumsi, perilaku, motif pelanggan, dan kebiasaan pelanggan. Selanjutnya menjual produk dan jasa. Menjual adalah salah satu kegiatan dari pemasaran dalam upaya menyampaikan produk ke pasar, dan penjual dituntut untuk mempengaruhi calon pembeli agar konsumen bersedia membeli produk yang telah ditawarkan. Berbeda dengan produk, usaha di bidang jasa adalah usaha yang tidak menghasilkan produk tetapi menghasilkan jasa seperti ilmu atau suatu keahlian dalam bidang tertentu. Selanjutnya, merencanakan produk dan jasa. Perencanaan ini merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah penyaluran produk atau jasa. Menetapkan harga, analisis peluang adalah usaha atau cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis. Yang terakhir ada riset pemasaran atau marketing research. Adalah rangkaian proses pengumpulan data yang digunakan sebagai landasan aktivitas pemasaran. Materi yang kedua yaitu bidang keuangan. Dalam bidang keuangan ada isu-isu tentang strategi keuangan. Nah, manajer keuangan menentukan sumber dan penggunaan dana yang terbaik dan mengendalikan penggunaannya. Kas juga harus diperoleh baik dari sumber internal maupun eksternal dan dialokasikan untuk kegunaan yang berbeda. Dalam mengenangani tugas ini, manajer keuangan harus melengkapi dan mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Di antara strategi keuangan ada financial leverage, yaitu bauran dana jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh dari luar. Konsep financial leverage atau rasio total hutang terhadap total aktiva sangat berguna dalam menguraikan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Berikutnya ada capital budgeting
Capital budgeting merupakan analisis dan membuat peringkat investasi-investasi. Capital budgeting ini ditinjau dari sudut pandang pengeluaran tambahan yang dibutuhkan dan penerimaan tambahan yang dihasilkan. Selanjutnya, menentukan keuntungan berkelanjutan. Dua karakteristik menentukan berkelanjutan kompetensi perusahaan yang khas, yaitu daya tahan dan inevitability. Materi selanjutnya, bidang keuangan atau akuntansi. Bidang ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keputusan investasi atau investment decision, juga disebut dengan capital budgeting. Yang kedua, keputusan keuangan, yaitu berkaitan dengan menetapkan struktur modal terbaik bagi perusahaan. Dan yang terakhir, keputusan dividen, menentukan jumlah dana yang ditahan dalam perusahaan. Materi yang ketiga ada penelitian dan pengembangan. Isu-isu strategi penelitian dan pengembangan, research dan development adalah pekerjaan kreatif yang dilakukan secara sistematik dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan manusia, budaya, dan masyarakat, serta menggunakan pengetahuan ini untuk inovasi baru. Keunggulan dari research dan development adalah karena riset yang kuat, menjadikan produk dan layanan yang diberikan merupakan persis yang dibutuhkan oleh pelanggan. Riset yang kuat juga memungkinkan perusahaan punya teknologi yang mumpuni dalam memproduksi produk yang superior di industri. Materi yang keempat adalah bidang produksi operasi. Strategi produksi operasi adalah salah satu sasaran penting dari analisis rincian operasional. Ialah agar para pengambil keputusan strategik dalam perusahaan semakin mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Di samping itu, melalui analisis rincian operasional berakibat pada nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, bidang produksi operasi. Nah, apa saja yang termasuk dalam bidang produksi operasi ini? Yang pertama, ada derajat integrasi vertikal, nilai tambah, dan margin lab. Selanjutnya, ada sistem pengendalian persediaan. Ada lokasi fasilitas, tata letak, peralatan, dan fasilitas. Selanjutnya, pemanfaatan subkontrak. Kemudian, efisiensi teknik fasilitas, dan yang terakhir, skala ekonomis. Kelima, bidang sumber daya manusia. Strategi sumber daya. Sebuah sumber daya adalah aset, kompetensi, proses, keterampilan, atau pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan. Tugas utama manajer SDM adalah meningkatkan sesuaian antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Terdapat beberapa upaya dalam mengelola sumber daya dalam strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan tipe struktur organisasi. Yang kedua, sistem pengendalian organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, iklim organisasi, budaya organisasi. Selanjutnya, sistem perencanaan strategik. Melihat keterampilan, kapabilitas, dan perhatian manajemen puncak, manajemen sumber daya manusia, tingkat keluar masuknya karyawan, skill dan pengalaman karyawan. Keenam, sistem informasi. Strategi dalam sistem informasi. Menurut Davis dan Olson pada tahun 1987, sistem informasi adalah suatu sistem, mesin maupun orang yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Bidang sistem informasi memiliki beberapa ketentuan, yaitu ketetapan waktu dan akurasi sistem informasi. Selanjutnya, relevansi informasi. Informasi untuk mengelola kemampuan karyawan untuk menggunakan informasi yang tersedia. Yang ketujuh, analisis rantai nilai. Dalam analisis rantai nilai, aktivitas perusahaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, aktivitas primer atau the primary activities, menyangkut penciptaan fisik, produk maupun jasa, pemasaran, dan pelayanan. Yang kedua, aktivitas pendukung, the support of activities, kegiatan perusahaan yang mendukung aktivitas primer. Terdapat beberapa elemen yang dibutuhkan dalam menciptakan suatu strategi research and development yang baik. Yang pertama, spesifik.
Pernyataan strategi R&D harus spesifik serta bisa langsung dilaksanakan. Yang kedua, selaras dengan strategi bisnis. Strategi R&D harus selaras dengan strategi bisnis agar implementasi R&D dapat mencapai tujuan bisnis yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yang ketiga, R&D termasuk dalam strategic planning. Dalam proses tersebut, para perancang strategi berdiskusi dan bekerja sama untuk merancang suatu strategi R&D. Yang keempat, strategi R&D yang komprehensif. Strategi R&D harusnya tidak hanya terpaku pada aktivitas utama, melainkan juga aktivitas yang sifatnya non-development, seperti change, implementasi sistem, evaluasi kerja, dan lain-lain. Yang kelima, strategi cukup sederhana dan mudah dimengerti. Strategi R&D harus dapat dipahami dengan logika berpikir umum sehingga komunikasi kepada karyawan juga bisa dilakukan lebih mudah. Strategi pemeriksaan. Terdapat berbagai macam teknik yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan analisis lingkungan. Beberapa di antaranya Accelerator Factor Evaluation atau EV Matrix dan Internal Factor Evaluation atau EV Matrix atau SWOT Analysis. Yang B, Environment Scanning. Ada 3 bentuk utama. Yang pertama, Irregular Scanning System. Sistem ini digunakan jika terjadi krisis lingkungan di mana fokus utamanya ditujukan pada hal-hal yang sudah terjadi. Ditekankan untuk mengatasi krisis jangka pendek. Kedua, Regular Scanning System. Sistem ini menjalankan analisis reguler atas lingkungan yang signifikan. Biasanya analisis ini terjadwal per semester dalam suatu review. 3. Continuous Scanning System. Sistem ini secara konstan memonitor komponen lingkungan. Yang C, Environmental Forecasting. Teknik ini merupakan proses penentuan kondisi-kondisi apa yang mungkin muncul dalam lingkungan organisasi pada masa yang akan datang. Analisis lingkungan internal. Internal Factor Evaluation atau EV Matrix merupakan langkah terakhir dalam melaksanakan audit manajemen strategis internal dan dikembangkan dalam 5 langkah, yakni 1. Faktor strategis internal. Kedua, pembobotan. Ketiga, peringkat. Keempat, skor pembobotan perusahaan. Kelima, keterangan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, inilah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah kami bahas, kami persilahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar ini ya. Si Susi makan bakwan. Terima kasih everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.